tentang permasalahan sesuatu, maka itu bisa dijadikan juga hujjah. Ini adalah mauquf. Misalnya para tabi'in melaksanakan sesuatu di depan Ibnu Umar, dan Ibnu Umar yang mengikuti sunnah, wadab ala sunnah, membiarkan, menandakan perkara ini bukan haram, maka ini bisa dikatakan mauquf Ibnu Umar. Maka wallahu a'lam, itulah yang mendekati kepada kebenaran, sehingga masuk juga permasalahan takrir sebagai mauquf. Namun ini jarang dan sedikit sekali. Maka inilah dari permasalahan definisi yang kita berikan tentang permasalahan hadis mauquf. Maka selesai dari definisi hadis mauquf dan selesai dari penjelasan tentang definisi al-mauquf. Dan sekarang kita masuk kepada contoh-contoh dan faidah-faidah mengenali hadis al-mauquf. Maka ketahuilah ya ibadallah, dari jenis hadis mauquf dan mengetahui hadis mauquf, faidahnya adalah pertama, kadang-kadang bagi seorang fuqaha ingin beristidlal dengan hadis yang dijadikan hujjah untuk pengamalannya dan istinbat hukumnya, namun tidak didapati ucapan dari Nabi kecuali ucapan dari para sahabat, dan dilihat sanadnya sahih, namun ucapan para sahabat. Maka di sini hadis mauquf berperan besar. Lalu bagaimana ucapan sahabat ataupun fi'lus sahabat di sini dan sanadnya sahih? Maka dijadikan kaidah di ilmu usul dan di ilmu hadis bahwa ucapan sahabat bisa menjadi hujjah atau tidak. Apa jawabnya? Disebutkan di ilmu usul dan di ilmu hadis dan fatwa dari para ulama seperti Syekh Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, bahwa asal dari perbuatan sahabat hujjah, dengan catatan tidak menyelisihi Al-Quran, tidak menyelisihi sunnah, dan tidak menyelisihi sahabat-sahabat yang lain. Pertama, jika tidak menyelisihi Al-Quran, justru dia mentafsirkan Al-Quran, ini adalah ilmu. Karena mereka salafuna. Kita butuh kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Maka jadi hujjah. Tidak berbenturan dengan Al-Quran Sunnah, dijadikan pemahaman mereka adalah dalil. Lalu mana dalilnya? Hadis Irbad ibn Sariyah. Yang mana hadis Irbad ibn Sariyah mahaluh, sering kita ulang. Hadis yang datang dari berbagai jalan kepada Irbad. Pertama, Hujr ibnu Hujr, majhul. Yang kedua, Abu Abdurrahman As-Sulami, majhul. Yang ketiga, Yahya ibnu Muta', dan dia munqati' kepada Irbad. Maka dari tiga jalan ini bisa naik kepada derajat hasan li ghairihi. Yang mana Nabi Muhammad SAW poin pendalilannya adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin addu alaiha binawajid. Yang maknanya alaikum bisunnati, pegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Ini the first, yang pertama. The second, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dengan waw atifah. Peganglah sunnahku, jelas sunnah Nabi marfu'. Dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin berarti apa? Mauquf. Inilah kepentingan kita belajar hadis mauquf. Maka hadis mauquf asalnya hujjah, karena Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin adu alaiha binawajid. Dan di sini pun menjadi pendalilan selain permasalahan ucapan sahabi adalah hujjah. Dari sini jelas dengan lafaz khulafa ar-rasyidin adalah maziyah,
kelebihan mereka 4 khulafa ar-rasyidin dari para sahabat yang lain. Tidak kala Abu Bakar, kemudian berkata yang lainnya, maka dikedepankan Abu Bakar dari yang lainnya, karena dia dari khulafa ar-rasyidin. Nabi memujinya al-mahdiyin. Maka di sini pendalilan tentang maziyah, keutamaan, kelebihannya dari para khulafa ar-rasyidin. Bagi yang masalah idza kana ghairul khulafa ar-rasyidin ka Ibni Umar, ka Ibni Abbas, ka Mu'adz bin Jabal, au minal qudama ghair haula al-arba'ah, ka Amr ibn al-As, ka Abi Sufyan, wa kadzalika Abdullah bin Mas'ud minal kibar fi sin, wa kadzalika min ashabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minal muhajirin. Fa kaifa aina daliluh? Mana dalilnya? Keumuman ayat. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Maka mereka orang-orang yang mengikuti Nabi dari as-sabiqunal awwalun al muhajirun dan ansar dan para sahabat yang lainnya, Allah ridho atas mereka. Maka ucapan mereka asalnya hujjah dari ayat ini juga. Dan juga di dalam hadis yang mutawatir datang dari sekitar 8 sahabat. Khairun nasil qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia yang hidup di zamanku para sahabat. Kemudian setelah itu para tabi'in, kemudian itba' at-tabi'in. Maka di sini pun menjadi pendalilan tentang hadis mauquf asalnya hujjah. Lalu ditakyid, asalnya hujjah, oke, tamam, pendalilannya Al-Quran dan Sunnah. Namun dengan catatan apa? Tidak menyelisihi Al-Quran atau Sunnah Nabi atau aqwalus sahabat di zamannya. Jika menyelisih Al-Quran, Al-Quran didahulukan meskipun sanadnya sahih. Namun jika mentafsirkan ayat Al-Quran, maka diambil, karena itu ilmu. Karena kita as-salafus saleh, manhaj salaf mengikuti as-salafus saleh fi fahmil Quran wa sunnah. Yang kedua, menyelisihi sunnah, maka tidak diambil. Apa contohnya? Seperti di pertanyaan yang kita lewati tentang al-qabd. Kita katakan Ibnu Umar seorang sahabi al-jalil. Namun mohon maaf, yang mengamalkan qabd, memotong jenggot di bawah dari kepalan tangannya yang melebihi, misalnya jenggotnya sampai dada, maka dia mengepal, kemudian yang sampai dada itu dipotong. Kenapa? Karena di Sahih Al-Bukhari, karena Ibnu Umar idza haja au i'tamara ya'khud ma zada min qabdihi, ya'khud ma zada min qabdihi. Maka di dalam hadis ini Ibnu Umar mengambil lihyah. Lihat, mengambil lihyah, memotong. Padahal Nabi di dalam hadis yang banyak yang muttafaqun alaih seperti terdahulu, bahkan dari Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis itu sendiri. Wafrul liha, uful liha, uful liha. Maka panjangkanlah jenggot, biarkanlah jenggot, jangan dipotong, disentuh, dipendekkan. Kalimat wafru wa ufu maknanya biarlah jenggot itu dibiarkan panjang. Sekarang fi'il Ibnu Umar, perhatian dengan saya, menyelisihi dengan hadis atau menjelaskan hadis ataupun maknanya mensyarah hadis yang bisa kita ambil. Dohirnya bertolak belakang ataupun justru muwafaqah. Ada yang mengatakan dari yang mengikuti madhab ini itu menjelaskan, menjelaskan, yakni menjelaskan dengan sampai genggaman. Dari mana pendalilan menjelaskan? Setelah dicek di dalam hadis, wa wafurliha, wa ufuliha, wa ufuliha. Hadis Ibnu Umar dia juga sendiri meriwayatkan dari Nabi, biarkan memanjang.
Apakah dengan mengambil satu genggaman itu syarah atau menyelisihi? Itu dia bedanya. Maka jawabnya menyelisihi. Nabi mengatakan dibiarkan memanjang, dia mengambil satu genggaman. Maka oleh sebab itu seperti Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan juga diikuti ataupun bersama juga dengan Syekh Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin, mereka mengatakan tidak boleh sama sekali dipotong dan dikurangi. Lalu bagaimana dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Terutama Syekh kami Muqbil yang lebih jelas mengatakan Ibnu Umar meriwayatkan hadis dari Nabi dibiarkan. Itu yang diambil periwayatan dari dia, bukan ijtihad dia. Maka dari sini kita tidak mengambil ucapan sahabi karena berselisih dengan ucapan Nabi. Adapun Syekh Al-Albani mengambil itu. Berbeda pemahaman. Alhasil itulah. Dan jangan disebutkan saya Al-Albani dilawan dan sebagainya. Ini permasalahan ijtihad, dan yang mendekati adalah kita memanjangkan, tidak ada memotong. Dan itu pun kapan memotong? Perbuatan Ibnu Umar, bukan perbuatan Nabi, juga di waktu haji dan umrah saja. Adapun dakwah sururiyin, ikhwanil muslimin, mau khutbah Jumat, mau ceramah dipotong tiap Jumat. Mau ada kajian umum dipotong biar rapi. Tidak, mau haji dan umrah saja. Maka itu jelas. Dan itu pendalilannya sekarang kepada hadis Ibnu Umar dengan dalih Al-Albani juga seperti itu. Alhamdulillah kita tidak bertaklid. Dan awas ucapan saya, jangan terus saya dimusuhi karena dikit-dikit Albani dilawan, dikit-dikit melawan Albani. Siapa kamu, siapa Al-Albani? Itu ucapan orang-orang yang miskin, tidak mengetahui khilaf di kalangan para ulama dan tidak merujuk kepada dalil, hanya taklid buta. Alhamdulillah Allah menjauhkan kita dari taklid. Kita mengambil ilmu, bukan ucapan seseorang, tetapi ilmunya. Dan kita menjadikan Imam Al-Albani imam. Berapa dari hadis-hadis kita bermanfaat dari tahqiqannya, dan selalu kita sebut di khutbahnya, di khutbah kita disahihkan Al-Albani, dan di pelajaran kita hadis ini pun disahihkan Syekh kami Muqbil dan Al-Albani. Kita mencintai Al-Albani selama apa yang diucapkannya mengikuti dalil-dalil. Adapun seperti sekarang, seperti hadis tahrik, dhaif. Di saat kita mendoifkan, siapa Al-Albani dilawan. Akhirnya orang-orang penuntut ilmu diajak untuk mengecilkan kita karena melawan Al-Albani. Coba lihat kepada masalah khilaf. Apakah kita harus bertaklid? Tidak. Dan begitupun masalah wadhahabadz dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajr, insyaallah di Sunan Abi Daud dari Ibnu Umar. Hadis itu dhaif kita jelaskan dengan sanad, bahkan di sanadnya ada Marwan Ibnu Salim Al-Muqaffi majhul. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan di kitabnya At-Taqrib, dia adalah makbul, yakni majhulul hal, tidak diriwayatkan kecuali dua, dan tidak ada ulama di zamannya, dan dia mendekati Ibnu Umar karena perawi dari Ibnu Umar